Kutukan Alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi hutan rimba yang disebut-sebut sebagai hutan tertua di Nusantara, Alas Purwo. Dalam tradisi rakyat Banyuwangi, hutan ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus dan roh leluhur. Dikatakan, siapapun yang berani masuk ke dalamnya tanpa izin, apalagi dengan niat serakah, akan mendapat kutukan yang tak akan terhapuskan. 3 pencari. Di sebuah desa kecil di pinggiran Alas Purwo, tinggallah 3 sahabat, Bimo, Jaya, dan Sari. Mereka tumbuh bersama, mendengar kisah-kisah menakutkan dari orang tua mereka tentang makhluk halus, raja jin, hingga kerajaan gaib di dalam hutan. Tapi, seiring usia mereka bertambah, kisah-kisah itu terdengar seperti dongeng usang yang sulit dipercaya. Suatu malam saat bulan purnama menggantung penuh di langit, Jaya, yang dikenal paling berani, berkata, "Katanya di dalam Alas Purwo ada gua tua, peninggalan Majapahit. Ada harta karun di sana, kalau kita menemukannya, kita bisa kaya raya." Bimo ragu-ragu, sementara Sari, satu-satunya perempuan di antara mereka, tersenyum tipis. "Apa kita hanya mau hidup sebagai petani selamanya?" Akhirnya mereka sepakat. Dengan perbekalan seadanya, senter, kompas tua, dan sebilah pisau kecil, mereka berjanji bertemu di tepi hutan tengah malam. Masuk ke dalam. Saat kaki mereka pertama kali menginjak batas hutan, angin seolah berbisik. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar menonjol dari tanah seperti tangan-tangan tua yang hendak meraih mereka. Setiap langkah terdengar berat. Dedaunan bergemerisik padahal angin nyaris tak terasa. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah batu besar yang aneh, bentuknya menyerupai kepala manusia dengan ekspresi sedih. Sari dengan santai naik ke atas batu itu dan berfoto. Saat itulah semua suara di sekitar mereka lenyap. Tak ada jangkrik, tak ada burung hantu, sunyi. Kemudian suara gamelan terdengar, lembut dari kejauhan. Ting ting tung, ting ting tung. Suara itu semakin lama semakin keras, seolah mengundang. Mereka saling bertatapan. Jaya berkata, "Mungkin itu tanda kalau kita dekat dengan gua." Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti suara itu. Pesta bayangan. Setelah berjalan tanpa arah hampir 1 jam, mereka menemukan sebuah lapangan kecil yang terang di bawah cahaya bulan. Anehnya, lapangan itu bersih dari semak-semak, seolah ada yang merawatnya. Di sana, bayangan-bayangan menari, bukan manusia. Gerakan mereka kaku, patah-patah, seperti wayang rusak. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan setiap gerakannya memekikkan suara retak tulang. Di tengah-tengah lapangan berdiri seorang wanita berkebaya merah. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Wanita itu bergerak perlahan, kepalanya menunduk, lalu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat kehijauan, matanya merah darah, dan dari mulutnya keluar suara geraman rendah. Seketika itu, bumi di sekitar mereka bergetar. "Lari!" teriak Bimo. Mereka berlari membabi buta, tapi hutan seperti berubah bentuk. Kemanapun mereka berlari, mereka selalu kembali ke lapangan itu. 1 per 1. Jaya yang panik terperosok ke dalam lubang besar yang tiba-tiba terbuka di tanah. Dia berteriak meminta tolong, tapi dari dalam lubang, tangan-tangan hitam kecil mencengkeram tubuhnya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Sari, yang mencoba membantu Jaya, justru tubuhnya melayang di udara seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dia berteriak, tubuhnya berputar-putar, lalu menghilang. Bimo sendirian, tubuhnya gemetar. Ia mencoba membaca doa-doa yang dia ingat, tapi mulutnya keluh. Wanita berkebaya merah itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Dari mulutnya yang hitam terdengar bisikan, "Kau telah menginjak tanah keramat. Kau tidak akan pulang." Dengan langkah-langkah berat, Bimo mencoba lari sekali lagi. Tapi kakinya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menariknya ke tanah. Ia sempat melihat bayangan Jaya dan Sari berdiri di antara pohon-pohon. Tubuh mereka pucat, mata kosong,
seperti para penari bayangan tadi. Akhir yang tak terhindarkan. Pagi harinya, para penduduk desa menemukan senter dan tas mereka tergeletak di tepi hutan. Tapi tubuh ketiga sahabat itu tidak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, warga desa mendengar suara gamelan dari dalam hutan setiap malam purnama, disertai bisikan-bisikan aneh di antara pepohonan. Dan kadang-kadang saat ada orang baru yang datang ke desa dan berani terlalu dekat ke batas alas Purwo, bayangan 3 sosok remaja, 1 laki-laki, 1 perempuan, dan 1 lagi laki-laki dengan luka di tubuhnya, terlihat berdiri di pinggir hutan, memanggil, mengundang. Kisah ini menjadi peringatan. Jangan pernah sombong terhadap alam yang kau tidak mengerti, karena ada dunia yang tak terlihat, menunggu siapapun yang berani mengganggunya.